Perkenalkan, nama saya Nikomandita Nanda Putri Puspitasari dengan NIM 1817051118. Saya sekaligus moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai investasi saham, yaitu pada bab 13. Sebelum kami mempresentasikan materi yang kami akan paparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Apriani Sujana dengan NIM 1817051067 Prodi S1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai definisi dan ciri-ciri anggaran investasi. Hai, perkenalkan nama saya Loketut Putri Widiantari, NIM 1817051108. Di sini saya sebagai penyaji 2 yang akan membawakan submateri yaitu jenis-jenis dari investasi. Kenalkan, nama saya Sangayu Made Sunitarani dengan NIM 1817051110 yang nantinya akan mempresentasikan materi mengenai menilai kelayakan investasi. Perkenalkan, nama saya Nikomandita Nanda Putri Puspitasari dengan NIM 1817051118. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi metode nilai kelayakan investasi. Perkenalkan, nama saya Idewaya Deviana, NIM 1817051198 selaku penyaji akan membawakan materi mengenai sumber dana investasi. Untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha dalam rangka menghasilkan produk yang akan dijual sebagai sumber pendapatan perusahaan, maka diperlukan seperangkat barang yang akan digunakan untuk menunjang proses operasional perusahaan. Barang-barang tersebut terdiri dari kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain sebagainya. Nah, barang tersebut bukan untuk diperjualbelikan, akan tetapi digunakan untuk mendapatkan hasil bagi perusahaan. Barang-barang tersebut diperoleh dari dana di luar kegiatan operasional, dan aktivitas membeli barang ini disebut sebagai investasi. Untuk membeli barang-barang tersebut, maka diperlukan yang namanya anggaran investasi. Anggaran investasi sendiri adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktivitas perusahaan untuk jangka panjang. Anggaran investasi sendiri berbeda dengan anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional biasa akan habis pada satu periode tertentu saja, sedangkan anggaran investasi memiliki manfaat yang lebih luas atau memiliki manfaat jangka panjang ke depannya. Nah, untuk membedakan dengan anggaran biaya operasional biasa, anggaran investasi ini memiliki 4 ciri-ciri. Ciri anggaran investasi yaitu yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat jangka panjang. Dana yang digunakan untuk membeli sebuah mesin akan kembali secara berangsur sebesar biaya penyusutan tahunan. Jadi, dana yang digunakan untuk investasi akan kembali kepada perusahaan sepanjang umur ekonomis aktiva tetap tersebut masih ada. Kemudian, ciri yang kedua yaitu investasi memerlukan dana yang cukup besar. Dana untuk investasi biasanya diperlukan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran biaya operasional reguler. Kemudian ciri yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Perusahaan akan rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk investasi karena dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya untuk meningkatkan perolehan pendapatan di masa mendatang. Kemudian, ciri yang terakhir yaitu ciri yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Karena dana yang diperlukan untuk investasi cukup besar dan jangka waktu pengembaliannya jangka panjang, maka keputusan yang diambil juga akan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, membuat keputusan investasi harus melalui pertimbangan yang matang. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai definisi dan ciri-ciri investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan, yaitu jenis-jenis investasi. Investasi yang direncanakan perusahaan memiliki berbagai latar belakang penyebab. Satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki alasan yang berbeda pada saat ingin melakukan investasi. Tetapi secara umum, investasi yang dilakukan perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa alasan. Nah, bisa kalian lihat di PowerPoint, itu ada 3. Yang pertama ada investasi penggantian. Nah,
merupakan mengganti suatu aktiva yang sudah aus atau usang dengan aktiva yang baru jika produksi akan tetap dilanjutkan. Jika suatu perusahaan telah memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan dalam beberapa tahun, akhirnya perusahaan akan sampai juga pada akhir umur ekonomis dan umur teknis pada alat produksi tersebut. Umur ekonomis alat produksi berarti manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu aktiva yang sudah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Umur teknis berarti menurut perhitungan teknis alat tersebut memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk berproduksi. Jika perusahaan menghadapi situasi semacam ini, maka perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengganti alat produksi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Contohnya yaitu penggantian mesin dan peralatan yang sudah usang dengan yang baru agar hasil produksi menjadi lebih maksimal. Yang kedua, ada investasi penggantian kapasitas. Investasi penggantian kapasitas yaitu mengganti mesin yang lama dengan mesin baru yang mempunyai kapasitas yang lebih besar. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu pasti memerlukan alat produksi yang mendukung pertumbuhan penjualan tersebut. Mempergunakan alat produksi yang dimiliki secara maksimal dapat terus diupayakan perusahaan selama kapasitas produk dari alat produksi tersebut masih di bawah kebutuhan penjualan perusahaan. Tetapi, jika pertumbuhan penjualan yang dialami perusahaan lebih tinggi dari kapasitas produksi yang dimiliki, perusahaan memerlukan peralatan produksi yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari yang telah dimiliki. Berarti, perusahaan harus membeli peralatan produksi baru yang sesuai dengan kapasitas produksi yang diperlukan. Contohnya, penggantian peralatan dan mesin karena memerlukan kapasitas yang lebih besar. Nah, bisa saja juga seperti pembangunan pabrik tambahan, memperluas atau penambahan gudang, dan menambahkan beberapa jumlah mesin. Baik, jenis yang terakhir yaitu investasi penambahan jenis produk baru, yaitu investasi untuk menghasilkan produk baru di samping tetap menghasilkan produk yang lama. Jadi ada dua produk, bukan satu produk saja. Pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan seringkali tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja. Pertumbuhan penjualan dapat terjadi melalui penjualan jenis produk baru yang sebelumnya belum pernah diproduksi. Jadi ada yang baru, tidak hanya monoton satu produk itu saja, tetapi si perusahaan ini juga mencoba untuk membuat produk baru seperti itu. Hal ini mengakibatkan perusahaan memerlukan peralatan produksi baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jika perusahaan A hanya berfokus pada satu produk, yaitu produk satu, kan monoton itu saja. Tapi menggunakan investasi penambahan jenis produk baru ini, yaitu perusahaan tidak monoton membuat satu produk ini saja, tetapi dia membeli alat baru, mesin baru, gudang baru, bahkan pabrik baru untuk membuat produk yang lain, agar tidak monoton satu produk ini saja. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menilai kelayakan investasi. Di dalam materi ini terdapat suatu alasan mengapa sebuah perusahaan itu harus berinvestasi, karena dipicu oleh harapan memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa depan. Berinvestasi memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non-investasi dan memiliki dampak yang panjang. Maka dalam membuat anggaran investasi diperlukan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan investasi tersebut dibuat. Secara umum terdapat hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat anggaran investasi, yaitu pertama ada arus kas keluar bersih atau net outflow of cash, yang dimana yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tertentu.
Jumlah arus kas keluar bersih tersebut merupakan jumlah bersih dari investasi, yang artinya jika suatu investasi berupa pergantian aktiva tetap tertentu melalui pembelian aktiva tetap baru yang disertai dengan penjualan aktiva tetap lama, maka yang disebut sebagai arus kas aktiva bersih adalah harga perolehan aktiva tetap baru yang dikurangi dengan harga jual aktiva lama. Yang kedua yaitu aliran kas masuk bersih tahunan atau net annual inflow of cash, yaitu kas masuk yang berasal dari investasi baru tersebut atau biasa disebut proceeds. Proceeds adalah keuntungan bersih sesudah pajak yang ditambah dengan biaya penyusutan. Proceeds tersebut dapat diketahui dengan melihat anggaran laba yang dibuat perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Jumlah laba usaha bersih di dalam anggaran laba tersebut ditambah dengan biaya penyusutan tahunan yang tercantum. Jumlah biaya penyusutan tahunan tersebut merupakan pengembalian dari jumlah yang telah diinvestasikan di dalam aktiva tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan 3 metode yang digunakan untuk melakukan penilaian kelayakan investasi. Jadi di sini ada 3 metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kelayakan investasi. Yang pertama yaitu adalah metode payback period. Adalah suatu metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangan waktu yang diperlukan agar dana yang diperlukan untuk suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Untuk melakukan perhitungan dalam metode payback ini dilakukan dengan cara membagi investasi kas bersih arus kemudian dibagi dengan kas bersih tahunan. Dan metode payback periode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk digunakan. Meskipun demikian, metode ini memiliki 2 kelemahan, yaitu yang pertama, metode ini mengabaikan nilai waktu dari uang, di mana uang yang diterima pada akhir tahun pertama dianggap sama nilainya dengan yang diterima pada akhir tahun keempat. Sedangkan kelemahan yang kedua, yaitu metode ini mengabaikan arus kas masuk investasi yang diterima setelah masa payback periode tercapai. Karena itu, metode ini bukan mengukur tingkat profitabilitas tetapi mengukur kecepatan kembalinya investasi. Metode penilaian kedua yaitu metode present value. Metode ini adalah suatu metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan proses yang telah didiskontokan atas dasar biaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi. Untuk melakukan perhitungan metode present value ini dapat digunakan rumus yaitu Fn dibagi dengan 1 tambah R pangkat N, di mana Fn itu adalah jumlah uang pada akhir periode dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan dengan waktu yang terjadi. Jadi nilai sekarang dari uang adalah jumlah uang yang pada saat ini dari jumlah uang pada masa yang akan datang dengan memperhitungkan tingkat bunga yang berlaku di antara tahun ke tahun tersebut. Itu berarti nilai sekarang atau present value sekarang ini dari sejumlah uang pasti merupakan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang tersebut pada masa yang akan datang. Jadi nilai sekarang atau net value sekarang itu pasti akan lebih rendah di masa yang akan datang. Itulah konsep dari penilaian nilai sekarang atau metode present value. Sedangkan metode terakhir yaitu adalah metode accounting rate of return. Ada suatu metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan laba sebagai dasar perhitungan dengan cara membaginya dengan jumlah investasi yang diperlukan, di mana laba yang digunakan pada perhitungan ini adalah sebagai dasar pengukur yaitu sebagai laba bersih setelah pajak. Karena itu, metode ini lebih mudah digunakan untuk mengukur investasi secara keseluruhan perusahaan atau penambahan produk baru. Untuk melakukan perhitungan pada metode accounting rate return ini dilakukan dengan membagi laba bersih dengan total investasi. Sama halnya dengan metode pertama, pada metode accounting rate return ini juga memiliki kelemahan. Di sini ada 4 kelemahan dari metode ini. Yang pertama, metode ini mengakibatkan
mengabaikan nilai waktu dari uang, sehingga uang yang diterima pada akhir tahun pertama dianggap sama nilainya dengan nilai dan diterima pada tahun keempat. Kelemahan kedua yaitu menitik beratkan pada laba usaha dan kurang memperhatikan arus kas dari investasi yang bersangkutan. Kelemahan ketiga, kurangnya memperhatikan jangka waktu investasi. Dan yang kelemahan keempat yaitu menggunakan taksiran laba rata-rata di tahun ke tahun. Sekian materi yang saya dapat paparkan. Terima kasih. Di samping mempertimbangkan jenis dan kelayakan investasi, sebuah perusahaan yang sedang menyusun anggaran investasi harus memperhitungkan pula sumber dana investasi tersebut. Karena investasi memerlukan dana yang cukup besar, maka dari mana perusahaan memperoleh sumber dana tersebut harus diperhitungkan dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan harus dapat memperoleh dan memilih sumber dana yang paling efisien bagi perusahaan. Secara umum, terdapat dua sumber dana investasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasinya, yaitu ada sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Yang dimaksud dengan sumber dana internal yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Sumber dana internal dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama setoran modal pemilik. Setoran modal pemilik adalah modal yang secara nyata telah disetor kepada perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu cadangan-cadangan. Contohnya yaitu cadangan laba. Jika perusahaan menggunakan dana internal untuk membiayai investasinya, itu berarti perusahaan memilih membayar tunai investasi yang direncanakannya. Karena dengan memperoleh sumber dana internal berarti perusahaan akan memiliki dana segar yang siap untuk digunakan. Yang kedua, sumber dana eksternal. Yang dimaksud dengan sumber dana eksternal yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana eksternal dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama kredit bank. Yang dimaksud kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli itu akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Yang ketiga yaitu leasing. Leasing atau sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jika perusahaan menggunakan dana eksternal untuk membiayai investasinya, itu berarti perusahaan memilih membayar sejumlah bunga atas pinjaman yang akan diperolehnya untuk membeli sejumlah barang modal. Dari manapun sumber dana yang akan dipilih perusahaan untuk membiayai investasi yang direncanakannya, sumber dana tersebut haruslah yang paling efisien biayanya dan memiliki persyaratan yang paling lunak. Dan efisien tersebut diukur dengan menghitung besarnya biaya modal atau cost of capital dari setiap alternatif sumber dana yang ada. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sumber dana investasi. Sekian materi yang dapat kami paparkan dari kelompok 13 mengenai anggaran investasi. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.